Dan untuk mengetahui bagaimana prosesi misa pemakaman Paus Fransiskus, saat ini kami sudah terhubung dengan Romo Hieronymus Yosef de Rupa atau yang biasa disapa dengan Romo Iron. Selamat siang waktu Indonesia, Romo Iron. Ya, selamat pagi waktu Roma, Mbak Ya, Jessica Romo dan Iron, saat ini untuk di alun-alun Santo Petrus sudah mulai dibuka. Bagaimana situasinya di sana saat ini, Romo? baik. Pagi tadi sebelum interview saya sempat turun ke lapangan Santo Petrus dan memang sejak pagi tadi sekitar jam setengah 7 itu sudah banyak orang yang hadir, antrian cukup banyak dan yang menarik bahwa security, keamanan itu sangat diprioritaskan karena Anda tahu bahwa beberapa pimpinan negara, beberapa pimpinan pemerintahan juga raja utusan dari Inggris dan beberapa raja di Eropa akan datang untuk menghadiri. Dan secara khusus Trump, figur yang sangat menjadi protagonis saat ini datang dan sehingga keamanan cukup padat. Tapi banyak yang datang, banyak yang hadir ya, umat banyak yang mau mengikuti, memberikan doa kepada figur Paus Fransiskus yang sangat dicintai oleh umat Katolik secara khusus, tapi juga oleh mereka yang tidak beriman Katolik ya. Cerah suasananya, syahdu hemat saya, dan cerah, tidak hujan maksud saya, sehingga membantu untuk banyak yang datang untuk mengikuti Ekaristi pemakaman atau perayaan penguburan ini. Ya, Iya, begitu Mbak Romo, Jessica. nanti misa akan dimulai pada pukul berapa? Akan dilaksanakan pukul 10 kalau tidak ada perubahan ya. Sampai tadi pagi disampaikan pukul 10 akan ada perayaan Ekaristi untuk pemakaman penghormatan untuk pemakaman Paus Fransiskus. Kemudian umat semua diharapkan hadir lebih awal. Para romo misalnya, para imam harus hadir minimal setengah 8 sudah ada di tempat. Para uskup, patriarkat yang akan mengikuti misa itu diharapkan jam 9 sudah ada di tempat. Ya, jadi di persiapan cukup panjang untuk perayaan ini. Ya. Ya, Romo, untuk prosesi misa pada kali ini nanti akan seperti apa? Apakah akan ada perjamuan atau mungkin ada hal yang berbeda kah, Romo? Baik, dalam tradisi Gereja Katolik ada, katakanlah, eh, urutan yang sudah paten ya, yang sudah pasti untuk proses pemakaman. Misalnya kalau kita katakan eh, Paus akan perayaan ini akan dibagi dalam 4 bagian misalnya. Ya, ada ritus pembukaan, salam dari pemimpin misa, kardinal nanti akan yang merayakan akan menyampaikan salam, ritus awal, kemudian ada bacaan-bacaan suci disebut sebagai ibadat sabda, liturgi sabda. Kemudian bagian yang ketiga disebut kurban Ekaristi yang tadi Mbak Jessica katakan sebagai komuni, di situ disebut kurban Ekaristi, liturgi Ekaristi. Kemudian bagian yang keempat ada pesan terakhir, semacam ucapan perpisahan. Nah, ini tergantung konteks masing-masing. Ada yang mencium petinya, ada yang memegang petinya, atau ada yang membuat dengan nyanyian. Jadi banyak cara untuk menunjukkan itu. Tapi kurang lebih perayaan akan dibagi dalam 4 bagian ini. Salam untuk jemaat, ritus awal, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, kurban Ekaristi, dan pesan perpisahan. Nah, setelah pesan perpisahan ini agak berbeda dengan paus-paus sebelumnya. Jenazah dari eh, Paus Fransiskus akan dibawa dari perayaan Ekaristi tempat ini, Basilika Santo Petrus, ke Maria Maggiore. Tadi sudah disebutkan itu. Karena kita ingat bahwa Paus Fransiskus meminta dalam pesan terakhirnya ya untuk dikuburkan di Maria Maggiore. Itu yang membedakan proses terakhirnya, proses penguburannya itu. Ya. Baik.
Itu adalah pesan Ah, terakhir dari Paus Fransiskus, itu tapi Romo kita juga ketahui karena ada rencana penyederhanaan pemakaman yang sudah ia ungkapkan sejak Desember 2023. Dan Paus Fransiskus sendiri menginginkan upacara pemakaman yang lebih sederhana dan tidak menunjukkan kemegahan dari kepausan. Ini sendiri juga sudah diatur. Aturan ini seperti apa nanti Romo untuk penerapannya dalam misa? baik. Dalam dalam misa pembagiannya akan tetap seperti saya katakan tadi. Ada 4 bagian akan dibagi yang saya katakan tadi ya. Pembukaan, sabda, perayaan sabda, ritus komuni dan eh, pesan katakanlah pesan untuk perpisahan. Nah, kesederhanaan yang terjadi dalam dalam perayaan pemakaman khususnya pada pada Paus Fransiskus ini akan kita lihat dalam pemakamannya di Gereja Maria Maggiore ya. Anda bisa melihat apakah Anda punya gambarnya ya. Biasanya eh, kubur dari seorang paus atau perayaan akan dibuat begitu begitu meriah, tapi kesan kita nanti dalam perayaan Ekaristi ini dengan 4 kategori tadi itu akan dibuat dengan sangat sederhana dan juga dalam perayaan pemakaman di Maria Maggiore sendiri, kubur tempat terakhir di mana paus dikuburkan juga kalau kita lihat sangat sangat sederhana, sangat sangat simpel gitu ya. Tidak seperti layaknya katakanlah paus-paus yang lain. Kalau Anda pernah ke Roma, di bawah Basilika Santo Petrus itu banyak katakan kuburnya para paus dan itu dibuat dalam ukuran yang besar dan begitu banyak ornamen ya di luar katakanlah eh, apa namanya kuburnya itu ya. Tapi Fransiskus meminta dalam pesan terakhirnya supaya dikuburkan pada tempat yang kecil kalau kita lihat itu dan ditulis tanpa ornamen, dia minta ditulis cukup namanya Fransiskus itu. Nah, itu yang hemat hemat saya secara pribadi karena saya pernah bertemu beliau kemudian 13 Maret 2013 saya berada di Roma waktu beliau terpilih sehingga memang sangat sangat terkesan dengan kesederhanaan dari figur Paus Fransiskus ini ya. Saat itu Romo saat bertemu dengan Paus Fransiskus di momen seperti apa sih Romo? Baik, dalam gereja Katolik ketika nanti kita akan melihat kurang lebih informasi yang kita dapat tanggal 5 Mei akan mulai yang kita sebut konklav pemilihan paus baru. Nah, dalam tradisi kekatolikan, Gereja Katolik Roma ketika paus terpilih, dia akan mengambil sebuah nama, namanya siapa yang akan dia pakai. Misalnya paus Paus Fransiskus mengambil nama Fransiskus Assisi. Nah, kebetulan saya sebagai Fransiskan OFM, pendiri kami katakanlah itu Fransiskus Assisi. Dan kami pada tanggal 31 Oktober 2022 diberi kesempatan bertemu dengan beliau karena tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026 kami merayakan 800 tahun misalnya tahun ini 2025 kami merayakan Santo Fransiskus Assisi mengubah sebuah karya tentang kidung kepada ciptaan ya. Jadi 800 tahun dirayakan. Maka kami sebagai panitia waktu itu tanggal 31 Oktober 2022 bertemu dengan Paus dan saya biasanya kalau kita bersalaman dengan Paus kita mencoba mencari kata apa yang tepat yang kita ungkapkan karena momennya tidak panjang kan. Jadi saya agak agak bingung waktu itu apa yang mau saya katakan. Jadi saya katakan saja waktu itu saya dari Indonesia, kami menunggu di Indonesia dan ternyata tahun lalu beliau datang jadi 2 tahun kemudian ya. Waktu saya menyebut Indonesia dan kami menunggu di Indonesia dia hanya tersenyum dia mengatakan saya akan datang. Tapi tidak ada berita resmi waktu itu. Jadi 2022 ya. Jadi ternyata terwujud tahun lalu. Itu sangat sangat mengesankan bagi saya. Iya Romo, waktu tahun lalu Paus Fransiskus datang ke Ya. Indonesia, saat itu perasaan Romo Irwan seperti apa dan mungkinkah ada pesan-pesan tersendiri yang sangat diingat pada September 2024 saat Paus Fransiskus datang ke Indonesia? Baik, pada saat Paus Fransiskus datang ke Indonesia, pertanyaan yang muncul ketika disebut bahwa beliau akan mengunjungi Indonesia, banyak pertanyaan yang
ada katakanlah saya di Roma dan kita mendengar banyak orang bertanya, kenapa? Ya, kenapa seorang pemimpin Gereja Katolik Roma datang ke Indonesia, di mana sebuah negara yang bukan mayoritas Katolik, Hmm. mayoritas Muslim, ya kan? Kita kecil, orang Katolik dan tertentu statistik jumlahnya kecil. Terus kenapa harus ke situ? Atau misalnya kenapa ke Mongolia? Nah ini menjadi menarik ya. Tapi Paus memilih datang ke Indonesia bukan misalnya ke Jerman atau ke Spanyol yang mayoritas Katolik. Itu menjadi pertanyaan yang terus menerus dalam diri kita. Tapi yang menarik dia katakan, Paus Fransiskus mengatakan bahwa di Indonesia dia melihat gereja yang bertumbuh. Itu yang saya lihat ya. Yang dalam pandangan saya ketika bertemu dan melihat pesannya, dia melihat di Indonesia gereja yang sedang bertumbuh, gereja yang punya kemampuan. Ini terima kasih juga untuk kita bisa hidup bersama sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara ya. Kita bisa hidup bersama dengan perbedaan yang luar biasa di Indonesia, tapi kita bisa, gereja Katolik khususnya, bisa merayakan Ekaristi Kudus, bisa terbuka mengekspresikan imannya. Nah itu salah satu ciri bagaimana agama di Indonesia tidak membuat kita saling saling memusuhi, tapi saling menguatkan. Momen yang sangat berharga yang saya kira itu menarik itu ketika beliau mengunjungi Istiqlal ya, dan bertemu bicara dengan imam di Istiqlal, sekarang menteri kita, dan mereka saling mencium satu sama lain. Maksud saya itu sangat sangat menyentuh, foto seperti itu ya. Itu yang bagi saya, kalau yang saya terkesan bukan kata dari Fransiskus secara pribadi, bukan kata-katanya, tapi gesturnya itu ya. Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan itu punya pesan yang membuat kita semua kagum gitu ya. Misalnya dia tiba di Indonesia, dia ketika keluar dari bandara dia membuka jendela, itu semua kita terkejut ya. Karena semua memikirkan ada sesuatu takut ya. Ternyata Indonesia aman, perjalanannya bagus, dia senang, ya dia sangat gembira ya. Jadi yang menjadi terkesan bagi saya, Paus Fransiskus merasakan bagaimana di Indonesia dalam perbedaan yang kita miliki, budaya, agama, tentu saja ada persoalan-persoalan, tapi kita bisa hidup bersama. Kita bisa saling menghormati satu sama lain. Itu yang saya kira yang Paus lihat di Indonesia, yang perlu dipelajari oleh dunia di sekitarnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.